Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan maksimal. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran dan diberi ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pelajaran bahasa Arab pada kelas 7, bab pertama yaitu adalah perkenalan, yaitu ta'rifu bin nafsi wa bil amilina fil madrasah. Mempresentasikan diri sendiri dan pekerja-pekerja atau pegawai yang ada di sekolah atau madrasah. Pertama yang kita pelajari yaitu tempat-tempat yang ada di madrasah atau sekolah. Al-amkinatu fil madrasati. Yang pertama ada al-faslu, yang artinya kelas. Yang kedua al-maktabatu, yang artinya perpustakaan. Yang ketiga al-maqsofu, kantin. Yang keempat ghurfatu mudiril madrasah, ruang kepala sekolah. Yang kelima ghurfatul idarati, ruang kantor atau TU. Yang keenam markazut tolabati, ruang OSIS. Yang ketujuh ghurfatul asatizati, ruang guru. Yang kedelapan al-matbahu atau al-mat'amu, kantin atau dapur. Yang kesembilan diwanul amni, dewan keamanan. Nah, setelah kita mengetahui tempat-tempat yang ada di sekolah dalam bahasa Arab, sekarang kita mempelajari orang-orang yang bekerja atau beraktivitas di madrasah. Yang pertama tentunya nazirul madrasah, direktur sekolahan, ya. Terus aminul maktabati, penjaga perpustakaan. Ketiga mudarrisun mudarrisah, pak guru dan bu guru. Talibun dan talibah, murid laki-laki dan murid perempuan. Mudirun dan mudirah, ini kepala sekolah atau ibu kepala sekolah. Yang keenam mudabbirun mudabbirah. Mudabbirun dan mudabbirah ini pengurus di pondok. Yang ketujuh bai'un bai'ah, penjual yang jual-jual di sekolahan. Terus khadimun khadimatun, ini pembantu atau pelayan. Jadi pak OB atau ibu-ibu yang bikin minuman untuk bapak guru itu namanya khadimun atau khadimah. Yang terakhir bawabun, ini penjaga pintu gerbang. Nah, dalam bahasa Indonesia kita biasa menggunakan kata tunjuk dan kata ganti. Di dalam bahasa Arab pun ada namanya kalau kata tunjuk, yaitu ismul isyarati. Sedangkan kalau kata ganti tunggal untuk orang tunggal namanya dhamairun lil mufrodati. Kita mulai dari kata tunjuk untuk laki-laki, yaitu hadza. Hadza merupakan kata tunjuk untuk laki-laki, artinya ini, tapi untuk laki-laki. Yang kedua hazihi,
Ini kata tunjuk atau isim isyarah untuk perempuan. Artinya ini. Haza dengan hazihi maknanya sama. Sama. Ini. Tapi kalau haza digunakan untuk menunjuk laki-laki, kalau hazihi untuk menunjuk perempuan. Lanjut, ada zalika dan tilka. Zalika dan tilka mempunyai makna sama, yaitu itu, untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Zalika untuk menunjuk sesuatu yang laki-laki, sedangkan tilka untuk menunjuk sesuatu yang perempuan. Lalu ada ana. Maaf, itu tadi merupakan bentuk ismul isyarah atau kata tunjuk dalam bahasa Arab. Jadi ada 4 ya. Ada haza, hazihi, zalika, dan tilka. Haza dan hazihi mempunyai makna ini untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Bedanya, haza untuk laki-laki sedangkan hazihi untuk perempuan. Zalika dan tilka mempunyai makna yang sama juga, yaitu itu untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Bedanya, zalika untuk menunjuk laki-laki, tilka untuk menunjuk perempuan. Sekarang kita belajar mengenai kata ganti. Seperti bahasa Indonesia juga ada kata ganti saya, kamu, dia. Dalam bahasa Arab juga ada. Kita mulai belajar. Ana. Ana artinya adalah saya. Anta dan anti artinya kamu, tapi anta artinya kamu laki-laki. Kalau anti artinya kamu perempuan. Huwa dan hiya maknanya dia. Huwa untuk laki-laki, sedangkan hiya untuk perempuan. Ya, jadi ana artinya saya, bisa laki-laki bisa perempuan. Anta itu kamu tapi khusus laki-laki. Anti juga kamu tapi khusus untuk perempuan. Huwa artinya dia, khusus laki-laki. Hiya artinya juga dia tapi khusus untuk perempuan. Nah, sekarang kita praktekkan dari pembelajaran kata ganti atau dhamir dan kata tunjuk atau isyarah. Perhatikan tabel yang ada di depan kalian. Dimulai dari yang paling atas. Ana thalibun. Ana, ingat ya, ana tadi artinya saya, bisa laki-laki bisa perempuan. Ana thalibun. Ana artinya saya, thalibun murid, seorang murid. Ismi namaku. Nah, ana thalibun ismi. Nah, di sini untuk yang kedua, anta tilmizun ismuka. Anta kamu, tilmizun murid laki-laki, ismuka namamu. Nah, kalau digabungkan anta tilmizun ismuka siapa, misalnya ismuka Hasan. Nah, anta tilmizun kamu seorang murid laki-laki, ismuka Hasan namamu Hasan. Ya. Lanjut, anti mar'atun ismuki siapa. Anti tadi untuk perempuan ya, anti kamu, mar'atun seorang perempuan, ismuki namamu siapa, misalnya Fatimah atau Hasna atau Zahra dan lain-lain. Lanjut, huwa mudarrisun ismuhu. Tadi huwa untuk apa? Untuk dia laki-laki ya. Huwa mudarrisun, dia seorang pak guru. Ismuhu namanya Abdullah misalnya, Abdul Munir misalnya, dan seterusnya. Lanjut, hiya ustazatun ismuha. Hiya juga dia artinya tapi untuk perempuan, artinya dia seorang bu guru. Ismuha namanya siapa, misal
Nurul Fatimah atau siapa. Sekarang kita belajar mempraktekkan yang kata tunjuk atau isim isyarah. 1. Haza, ini ya, ini tapi untuk laki-laki. Haza ustazun, ini Pak Guru. Haza ustazun sodiki. Haza, ini ustazun Pak Guru sodiki, temanku. Berarti Pak Guru ini adalah temanku. Lanjut. Hazihi sama maknanya ini, tapi untuk perempuan ya. Hazihi mudarrisatun, ini Bu Guru. Sodiqoti, temanku juga. Zalika, itu muwazzafun, pegawai laki-laki. Ustazi merupakan guruku. Pegawai laki-laki itu merupakan guruku. Tilka itu khodimatun, seorang pelayan. Ustazati merupakan guruku. Tilka artinya berarti pelayan itu merupakan guruku. Nah, sekarang kita praktekkan di kehidupan sehari-hari sambil mempraktekkan gambar yang ada. Dibaca sambil diartikan ya. Ismi Idris, nama saya Idris. Ana tilmizun fil madrasah as-sanawiyah as-salafiyah. Saya seorang murid laki-laki di madrasah sanawiyah as-salafiyah. Nah, di sini ada kata ganti ana yang berarti saya. Lanjut. Ismi Husna, nama saya Husna. Ana tilmizatun, saya seorang murid perempuan. Fil madrasah as-sanawiyah as-salafiyah, di madrasah as-sanawiyah as-salafiyah. Ana tadi diterangkan bisa untuk laki-laki dan perempuan, dan sekarang contoh yang untuk perempuan. Lanjut. Hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Ismuhu Abdullah, namanya Abdullah. Huwa mudirul madrasah, dia kepala sekolah. Di sini ada dua contoh. Contoh kata tunjuk isim isyarah, yaitu hadza rajulun, artinya ini laki-laki. Dan contoh kata ganti, yaitu dhamir mufrad. Huwa mudirun, dia seorang kepala sekolah. Lanjut. Zalika rajulun, itu seorang laki-laki. Ismuhu Nasiruddin, namanya Nasiruddin. Huwa aminul maktabati, dia seorang penjaga perpustakaan. Hadza rajulun, ismuhu Hasan. Hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Ismuhu Hasan, namanya Hasan. Huwa mudarrisu madatil lughatil arabiyyati, dia seorang guru pelajaran bahasa Arab. Tilka mar'atun, itu seorang perempuan. Ismuha Anisa, namanya Anisa. Dia mudarrisatu madatil lughatil Indonesia, dia seorang guru pelajaran bahasa Indonesia. Hadza sayyidun, ini seorang bapak ya. Sayyid itu bentuk penghormatan kalau kepada orang yang lebih tua. Kalau di Indonesia seperti bapak, siapa bapak Ahmad, bapak Hasan. Kalau di Arab, dalam bahasa Arab penyebutannya dengan sayyid. Hadza sayyid ismuhu Mukhlis, namanya Mukhlis. Huwa bawwabun fil madrasah, dia penjaga gerbang di sekolah. Hadhihi sayyidatun, ini seorang ibu. Ismuha Fitri, namanya Fitri. Hiya muwazzafatun fi qismil idarati,
Beliau pegawai di kantor tata usaha atau TU. Zalika Sayyid, itu seorang bapak. Ismuhu Saifuddin, namanya Saifuddin. Huwa khadimun fil madrasati, dia seorang pelayan di sekolah. Tilka sayyidatun, itu seorang ibu. Ismuha Qamariyah, dia namanya Qamariyah. Dia bai'atun, dia seorang penjual. Fil maqsofi, di kantin. Nah, sekian untuk pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga adik-adik bisa menangkap apa yang dipelajari pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.